Cek 1 2 1. 1 cek 1 2. 1 2 cek. Shalom. Sesaat lagi kita akan mulaikan ibadah kita. Satu dua cek. Satu dua cek. Wah. Satu cek 1 2 1 2 3 cek. 1. Satu dua cek 1 2. Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan ini mari saudara kita akan segera mulaikan ibadah kita pada saat ini. Dan kita akan segera masuk di dalam doa pembukaan sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah, memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Baik, sebelumnya kita angkat pujian, doa terlebih dahulu. Tuhan, ku mau menyenangkan. Saya undang kita semua bangkit berdiri maupun saudara yang ada di rumah. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu. Haleluya. Mari saudara kita angkat pujian ini sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi
untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu. Sekali lagi katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Doa pembukaan kami serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bilang terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebab itu apa yang patut kami balas kepadamu, tidak lain kehidupan kami yang masih ada kami persiapkan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau sedia melayani kami semua yang ada pada saat pagi hari ini Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kuduskan kami semua dan layakan kami menjamah pekerjaan-Mu, agar supaya di tengah-tengah kami melayani Engkau, kami dapat merasakan di mana hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa bagi setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan, baik WL maupun pemain musik sampai pada pemberitaan firman Allah. Biar semua mereka boleh tinggal di dalam urapan Allah, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, sehingga apabila kami datang dengan berbagai macam pergumulan hidup, kami boleh kembali membawa damai sukacita ketika kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi sidang Jumat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti acara ibadah pada pagi hari ini. Kami mau serahkan mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan bagi mereka, beri semangat sukacita untuk mereka dapat memuji memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami ahli acara ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara kami pada saat ini, kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mau tengking segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan kau keluar
Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kerah di Sait. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah berpasukan malaikat surga menjaga, melindungi kami semua yang ada pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan buka acara ibadah kami pada pagi hari ini dan kami alaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah buka di dalam doa. Saatnya kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Bergirang-girang bagi Tuhan, sebab anugerah Tuhan senantiasa menjaga, memelihara kita sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada dengan kekuatan kesehatan yang baru, baik kita yang ada di tempat ini maupun saudara sekalian yang ada di rumah. Mari kita persembahkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian bergirang-girang yang mengatakan ini tahun pembebasan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidaklah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kau. Sekali lagi saudara, ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala. Amin. Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidaklah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kau. Ini tahun pembebasan, haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Katakan biar biar bumi akan berlalu. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Tuhan datang, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus
tidak berubah, tak berubah. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, amin, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Katakan haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih. Ya, saya percaya walaupun ibadah kita saat ini mungkin berbeda jarak, tempat, dan waktu, tetapi biarlah sukacita sorga tetap ada di masing-masing tempat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun ibadah lewat ibadah live streaming, tapi saya percaya kita boleh merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan masuk di dalam, kita akan memberikan persembahan. Sambil menunggu, kita angkat pujian Hanya Kau Milikku. Kau milikku di sorga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pada saat ini kami boleh dapat berhimpun, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru, berkat jasmani terlebih berkat rohani berlimpah-limpah. Dan segala puji, segala hormat hanyalah bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mau membuka hati kita. Sebelumnya kita mau menaikkan pujian doa yang mengatakan, jadi bukti kebesaran. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
kebesaran-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan Tuhan sempurna. Haleluya. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti katakan jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti sekali lagi katakan jadi bukti kebesaran-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala kami yang baik. Kami kembali datang bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terbukti kalau kami masih ada sebagaimana kami ada hingga siang hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami percaya setiap yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Dan pada saat ini sedialah hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan bagi hidup kami, bagi jiwa kami, sehingga kami tetap sempurna dan kami tetap tinggal di dalam Engkau Bapa. Firman-Mu akan terus membawa kami kepada rencana dan kehendak-Mu. Oleh sebab itu berfirmanlah Engkau pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba hanyalah manusia biasa adanya Tuhan. Biarlah pengurapan kuasa hikmat dari Allah boleh menjadi bagian hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran yang tersampaikan bukan berdasarkan hikmat manusia, tetapi berdasarkan hikmat dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu di saat kami akan duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu, ada satu oknum kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami, akan mengganggu konsentrasi kami. Tetapi saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami tolak usir setiap siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom.
Kita bersyukur kalau pada saat ini ya kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk berbuat bakti, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kita mau pakai waktu yang ada dengan bersungguh-sungguh. Dan pada saat ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala yang ada, bahkan keluarga Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak berkomentar lebih panjang lagi, saat ini kita akan belajar dari satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam suratan Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Roma. Yang terdapat di dalam Roma pasal 10 ayat yang pertama sampai ketiga. Roma pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya akan membacakannya dan saudara bisa menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Roma pasal 10 ayat pertama, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara, kalau kita melihat dalam tulisan Rasul Paulus ini, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan ya untuk masuk di dalam rencana Allah yang besar, untuk menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau kita melihat sejarah atau latar belakang kehidupan Rasul Paulus ini, Rasul Paulus adalah seorang yang dahulunya giat untuk membunuh orang-orang percaya. Dia adalah seorang yang suka untuk menganiaya orang-orang Kristen sebelum dia mengenal kebenaran itu. Dan kalau kita melihat, dia menuliskan latar belakangnya itu di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang pertama, Filipi pasal 3 ayat yang ke-4 di situ dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini merupakan latar belakang atau sejarah kehidupan dari Rasul Paulus, bahwa sebelum dia mengenal kebenaran, sebelum dia mengenal Kristus, dia adalah seorang yang giat dalam usahanya, dalam membunuh orang-orang percaya. Karena dia tahu dia melakukan hal yang benar. Ya, tetapi ketika Tuhan memanggil dia dan menangkap dia untuk menjadi seorang rasul, ya, dia begitu giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan dalam tulisannya di dalam pasal 10 ayat 1 sampai 3 merupakan satu kerinduan dari Rasul Paulus terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 9, bangsa Israel merupakan bangsa yang menjadi kesayangan Tuhan. Ya, di situ dikatakan di dalam pasal 9 ayat 1, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Apa yang masih kurang dari bangsa Israel? Secara perjanjian, mereka adalah umat yang dijanjikan untuk menerima keselamatan. Ya, secara hukum keselamatan, mereka adalah bangsa yang diperkenankan Tuhan untuk mengenal hukum Taurat. Ya.
secara kemuliaan mereka sudah melihat begitu banyak kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan di Amos 3 ayat yang kedua bahwa hanya bangsa Israel saja yang Tuhan kenal di tengah-tengah dunia ini. Ya. Coba ada yang bisa bacakan satu orang di dalam Amos 3 ayat yang kedua. Tuhan tidak mengenal bangsa-bangsa lain bukan berarti Tuhan tidak tahu tentang mereka. Tetapi karena bangsa ini menjadi bangsa pilihan Allah, maka Allah memilih mereka. Di dalam Amos 3 ayat yang kedua. 3 ayat yang kedua. Dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Terima kasih. Di situ dikatakan hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ketika Tuhan menyayangi bangsa Israel, Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum mereka karena segala kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dan saudara, kalau kita melihat latar belakang kehidupan bangsa Israel, begitu banyak tanda-tanda mujizat-mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Hukum-hukum yang Tuhan sudah sampaikan untuk mereka lakukan. Dan saat ini kalau kita membaca di dalam pembacaan kita, merupakan tulisan Rasul Paulus. Di situ dia katakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mereka belum menerima janji keselamatan? Atau apakah mereka tidak diselamatkan oleh Tuhan? Sementara mereka adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ada sesuatu yang salah di sini, saudara ya. Bukan salah ayatnya ya, tetapi kalau kita melihat dari perjanjian Allah, dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, ya, sebenarnya mereka ini adalah umat yang harus diselamatkan oleh Tuhan. Dan Yesus datang di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan setiap kehidupan mereka. Rasul Paulus memiliki sebuah kerinduan agar bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa, saudara? Mereka sudah menolak hukum anugerah dan kebenaran. Mereka terus berusaha membangun hukum Taurat dalam kehidupan mereka. Mereka mempertahankan segala hukum Taurat dan segala syariatnya dalam kehidupan mereka. Ya, oleh sebab itu Allah tidak berkenan akan kehidupan mereka. Ya, dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka giat dalam melakukan hukum Taurat. Mereka giat dalam berusaha mencari Allah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama-agama Yahudi pada saat itu. Tetapi kita melihat apakah itu sudah berkenan di hadapan Allah, saudara? Ternyata itu bukanlah hal yang dikehendaki Allah. Allah mau agar dalam kehidupan bangsa Israel mereka menerima hukum kebenaran, hukum kasih dan kebenaran yang dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena hukum Taurat itu dibawakan oleh Musa, sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah dunia ini untuk membawakan sebuah hukum yang sebelumnya belum ada di tengah-tengah bangsa Israel, untuk membebaskan mereka dari segala hukum Taurat yang begitu mengikat mereka. Dan pada saat Yesus disalib, maka hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, karena semuanya itu sudah digenapi di kayu salib bersama-sama dengan pengorbanan yang Yesus lakukan. Dan saudara, kehidupan bangsa Israel menjadi sebuah gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Ya. Ada begitu banyak gereja-gereja Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen yang terpanggil masuk di dalam rencana Allah, tetapi belum tentu mengenal kehendak dan kebenaran Allah yang sesungguhnya. Ada begitu banyak orang Kristen yang giat dalam pekerjaan Tuhan, berkorban, melayani Tuhan dengan begitu giat, tetapi mereka belum memahami apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi rahasia yang terkandung di dalam Kristus. Oleh sebab itu banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan
hanya sekedar akal-akal manusia. Ya, kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Terima kasih. Ya, di situ dikatakan di dalam ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau kita mau melihat, saudara, keselamatan yang dirancangkan Allah itu adalah keselamatan yang sempurna yang Tuhan datangkan melalui kehidupan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan mau agar kita mengerti apa yang menjadi rahasia yang terkandung di dalam kebenaran Allah itu sesungguhnya. Terkadang kita puas dengan kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terkadang kita puas dengan janji-janji yang Allah berikan, yang sudah kita selalu baca di dalam firman Tuhan, tanpa kita mengerti apa yang menjadi rencana Allah di dalam semuanya itu. Banyak gereja-gereja Tuhan yang sudah menjadi puas ketika mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi apakah kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi standar satu-satunya untuk kita diselamatkan? Kita harus mengerti rahasia yang terkandung di dalam kebenaran Allah, saudara. Hukum kebenaran, hukum kasih dan kebenaran itu bertitik tolak di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima. Di situ Yesus berkata kepada Nikodemus pada saat Nikodemus datang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana agar saya bisa diselamatkan? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau lahir baru daripada air dan roh, maka engkau akan masuk di dalam kerajaan surga. Secara pemikiran manusia dari Nikodemus, dia tidak mengerti loh, lahir baru daripada air dan roh. Apa yang dimaksudkan ini? Apakah saya harus masuk lagi ke kandungan ibu saya atau bagaimana? Tetapi ini mengandung pengertian rohani yang benar, di mana Tuhan mau kita mengerti bahwa kehidupan kita sesudah kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Tuhan mau agar kita lahir baru daripada air dan roh. Ini berbicara tentang baptisan air dan baptisan roh. Setelah kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita harus memiliki sebuah kehidupan yang bertobat, yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan setelah itu kita mengambil tindakan untuk lahir baru daripada air dan roh sebagai suatu kesaksian di depan orang bahwa kita adalah milik Kristus. Dan kalau kita sudah dibaptis secara air, kita adalah milik Kristus dan nama kita tercatat di surga. Tetapi tidak cukup sampai di situ, dikatakan juga bahwa kamu harus lahir dari roh. Ini menandakan bahwa kita harus dibaptis dari Roh Kudus. Kita harus dibaptis dengan Roh Kudus, dan sebagai tandanya kita harus memiliki bahasa-bahasa asing, ya, bahasa-bahasa roh sebagaimana dikatakan atau yang dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika Tuhan menuangkan Roh Kudus ke atas mereka, mereka bisa berkata-kata di dalam berbagai bahasa yang mereka tidak mengerti. Sehingga orang-orang semuanya terkagum-kagum. Orang-orang yang mendengar mereka, wow, terkejut karena mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak mengerti. Tetapi orang lain bisa mengerti, saudara. Ya. Ini menjadi satu tanggapan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan berkata, Rasul Petrus berkata di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Kisah 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa setelah peristiwa mereka mengalami ketuangan Roh Kudus, orang-orang mulai bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan agar kami juga memperoleh keselamatan. Ada 3 hal yang dijawab oleh Petrus pada saat itu. Hendaklah kamu bertobat dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk jalan pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia
perbuatan-perbuatan kita yang lama. Kita meninggalkan semua kehidupan kita yang lama. Ya. Setelah itu kita memberi diri kita dibaptis. Setelah kita memberi diri kita dibaptis sebagai satu jalan keampunan dosa kita mau menerima anugerah Roh Kudus sebagai tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Karena anugerah Roh Kudus ini memiliki pengaruh bagi keselamatan kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-9 ya, kalau saya tidak salah, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Terima kasih. Di situ dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, kasih karunia atau berbicara tentang anugerah Roh Kudus memiliki pengaruh dalam keselamatan kita, saudara. Karena standar yang ditetapkan oleh Allah di zaman anugerah ini, ya kita akan diselamatkan ketika kita menerima anugerah Roh Kudus. Ya, itu adalah salah satu alasan Allah menyelamatkan kita. Ya. Hikmat dan pengetahuan Tuhan berikan. Begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk mencari, untuk giat ya dalam melayani Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau kita melayani dengan cara yang benar. Kita menyampaikan pengajaran yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang membawa gereja Tuhan itu sampai pada pernikahan dengan Tuhan, yang membawa gereja Tuhan meningkat di dalam iman, ya dewasa di dalam iman mereka. Oleh sebab itu yang menjadi tuntutan Tuhan bagi kita agar kita mau tahu, kita mau mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Bagaimana kita mau mengerti rencana Allah? Bagaimana agar kita tahu rahasia yang terkandung di dalam kebenaran Allah? Ya, jawabannya ada di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Terima kasih. Di situ dikatakan Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel bahwa berserulah kamu kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepada kamu hal-hal yang tidak kamu pahami. Banyak hal yang tidak kita pahami di tengah-tengah dunia ini. Ya. Masa depan kita belum pahami. Ya. Kita belum memahami apa yang akan terjadi di dunia ini, walaupun kita sudah sering membaca Alkitab. Dunia akan semakin hancur dan dunia akan semakin jahat. Ya. Tetapi Tuhan minta dalam kehidupan kita agar kita membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan, agar kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap berjalan di dalam rencana Tuhan, kita tetap berjalan di dalam maksud dan pengenalan yang benar akan Tuhan, serta kita mengetahui rahasia-rahasia yang Tuhan ungkapkan. Ya, semua Tuhan akan ungkapkan ketika kita berseru kepada Tuhan. Semua Tuhan akan ungkapkan ketika kita bersedia menyangkal diri kita. Kita bersedia untuk membangun sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kabar pengantin Kristus bukanlah pekabaran yang didapatkan hanya dengan biasa-biasa saja, saudara. Tetapi pengajaran kabar pengantin Kristus ini didapatkan dengan pergumulan, dengan puasa yang sangat, dengan harga yang sangat mahal untuk dibayar. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita melihat pengajaran kabar pengantin Kristus ini, rahasianya dibukakan oleh Tuhan, sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi rahasia Tuhan bagi dunia ini. Kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi gerejanya. Kita bisa mengerti apa yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita tidak menjadi takut. Ada begitu banyak orang Kristen yang menjadi takut karena mereka buta dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan di hari-hari ini. Kalau kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, ya, kalau secara manusia kita akan berpikir, Tuhan apa yang sedang terjadi? Tetapi itu adalah kebenaran dari firman Tuhan. Dan kita tidak perlu takut. Sebab kita sebagai gereja Tuhan, Tuhan mau bawa kita masuk di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu Tuhan mau agar kita mengerti maksud dan rencana Allah, panggilan Allah dalam kehidupan kita.
Jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel yang tidak mau yang tidak mau menerima hukum keselamatan. Tetapi tidak semua ya bangsa Israel itu tidak mau menerima hukum keselamatan. Ada sebagian dari mereka yang mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh sebab itu bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, orang-orang percaya, gereja-gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, Tuhan mau agar kita tahu rahasia Allah di tengah-tengah kehidupan kita, hikmat yang Tuhan ajarkan di tengah-tengah kehidupan kita. Rasul Paulus berkata bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil yang diajarkan oleh manusia, tetapi itu diajarkan langsung oleh Tuhan. Galatia pasal 1 ayat yang ke-11. Galatia pasal 1 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan bahwa sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Di sini dengan tegas Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia bahwa dia tidak memberitakan apa yang diajarkan oleh manusia, tetapi dia mengajarkan Injil yang langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pergumulannya. Ya. Oleh sebab itu penting sekali dalam kehidupan kita gereja Tuhan membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan, karena Tuhan akan mengajarkan kita, membukakan setiap rahasia kebenaran firman Tuhan, baik itu melalui hikmat yang Tuhan berikan maupun melalui karunia-karunia yang Tuhan sudah tempatkan dalam kehidupan kita. Ya, terlebih di hari-hari ini saudara, semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin kita giat dalam mencari Tuhan, semakin kita giat dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun kadang kita mengalami kelemahan, walaupun kadang kita jatuh bangun, tetapi kita percaya kalau kita ada dalam panggilan Tuhan, kita akan tetap dikuatkan oleh Tuhan. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 yang ke-6 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Terima kasih. Ya, di sini dikatakan di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah, dan mereka lah yang tidak mau mengenal Allah, mereka yang menolak pengenalan akan Allah itu. Ya. Kita bukanlah orang-orang yang binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang hidup di dalam perjanjian Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup, yang mau mengenal Allah. Oleh sebab itu setiap pengajaran firman yang benar yang sudah disampaikan dalam kehidupan kita, kita pertahankan teguh-teguh, karena pengajaran yang berasal dari Tuhan itu menentukan hal selamat kita. Itu akan menentukan keselamatan kita, saudara. Jangan sampai pengajaran yang sudah selama ini kita pegang, yang kita tinggalkan hanya karena perkara-perkara dunia. Dan ini menjadi satu cambuk buat saya sebagai seorang pengkhotbah ya hari ini, bahwa saya juga harus tetap mempertahankan pengajaran yang ada, walaupun di tengah-tengah dunia bergoncang, tetapi kita tetap harus mempertahankan apa yang sudah Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Karena dengan itu kita akan terus hidup di dalam perjanjian dan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kita. Ya, amin, kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan kita akan masuk pada penyembahan, dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang memimpin kita dalam penyembahan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya dan hambanya telah membantu kita. Dan saatnya kita akan bersekutu di dalam penyembahan. Namun kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang baik. Engkau memelihara kehidupan kami di dalam kebenaran Tuhan, sehingga apa yang kami jalani di hidup kami ini, kami tetap berada di jalan yang lurus, yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas berkat rohani yang berlimpah-limpah. Biarlah dengan firman-Mu ini Tuhan semakin membentuk pribadi kami,
Semakin kami hidup dalam kasih dan mengasihi Engkau, bahkan Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang bukan sekedar sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, saatnya kami rindu untuk bersekutu di dalam roh dan kebenaran. Lewat persekutuan penyembahan kami, kiranya Engkau layakkan kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami datang menyembah Engkau dengan hati yang bersungguh-sungguh, kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan, kami menerima berkat yang daripada-Mu. Oleh karena itu berkat ini menjadi rahasia dalam kehidupan kami, menjadi suatu rahasia yang diungkapkan dalam penyembahan. Biarlah Tuhan Engkau pagari kehidupan kami. Sebab jikalau kami boleh merasakan hadirat-Mu, boleh mengalami berkat di dalam penyembahan ini, tentu kuasa kegelapan akan senantiasa mengganggu penyerahan kami. Dia adalah Tuhan, kuasa kegelapan yang mencuri damai sejahtera, mencuri berkat-berkat Tuhan di dalam penyembahan kami. Oleh karena itu kami menyatukan iman kami, menolak pekerjaan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan iblis, engkau tinggalkan perhimpunan kami. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa di Ailo Walarai. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Engkau yang layak untuk sembah. Engkau yang layak untukku. Kita mau yang ada dan yang sudah sedia ada, bahkan yang akan datang kelak, itu yang Maha Kuasa. Berbahagialah kamu hamba-Ku dan anak-anak-Ku, karena aku berada di tempat yang maha tinggi, tapi aku turun di tengah-tengah perhimpunan kamu. Aku membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Let me proud tonight. Sebab itu apabila kamu datang menghampiri aku
datanglah dengan bersungguh-sungguh. Jangan kamu menyembah aku dengan pikiran yang bercabang, karena aku benci orang yang demikian. Hambaku dan anak-anakku, perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini. Sudahkah kamu mendengarkan firman-Ku? Firman-Ku itu adalah aku sendiri. Berbahagia bagi dia yang mendengar dan menaruh di dalam hatinya, supaya kamu tidak berdosa kepadaku. Aku ingatkan kepada kamu, hambaku dan anak-anakku. Aku mau supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi untuk datang kepadaku, menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Ku. Itulah sebabnya di hari-hari ini, bahwa betapa penting kamu harus butuh kebenaran-Ku. Itulah sebabnya kalau aku datang menegur kamu dan menasehatkan kamu, supaya kamu boleh kembali pada kasih yang mula-mula. Karena tidak ada satu yang pada kamu akan luput daripada kebenaran firman-Ku. Tapi aku minta kepada kamu, carilah aku dengan sungguh-sungguh, dan lakukanlah setiap perintah-perintah-Ku, hai hamba-Ku dan anak-anak-Ku. Jangan sampai kamu menjadi pendengar yang setia tapi tidak melakukannya. Berulang-ulang kali aku sampaikan itu kepada kamu, sebab itu hamba-Ku dan anak-anak-Ku. Di hari-hari ini aku ingatkan kepada kamu, supaya kamu lebih mendekatkan diri kepadaku, karena hanya di dalam aku ada pertolongan. Mengertikah kamu? Tinggalkanlah segala perbuatan kamu yang tidak baik di hadapanku. Kamu tidak bisa menyembunyikan kepadaku, kepada manusia kamu bisa sembunyikan, tapi kepadaku kamu tidak bisa sembunyikan. Aku minta kepada kamu, tinggalkanlah kehidupan kamu yang lama dan berjalanlah kamu di dalam terang-Ku, dan jadilah kamu berkat di mana kamu pergi dan berada. Hamba-hambaku dan anak-anakku, aku kembali mengingatkan, waspada dan berjaga-jagalah kamu di hari-hari ini. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku masih tetap bekerja di tengah-tengah dunia ini. Aku mau supaya kamu sadar dan kamu kembali pada cinta yang mula-mula. Karena sesungguhnya hamba-Ku dan anak-anakku, kamu akan lihat apa yang aku akan kerjakan di hari-hari akan datang. Tapi jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Bertetapkan hati kamu dan pandanglah kepadaku, karena aku akan genapi firman-Ku, bahwa akan ada perbedaannya antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Mengertikah kamu? Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, hai hamba-hamba-Ku. Karena aku berjanji, aku tetap menyertai kamu sampai kesudahan alam. Inilah suara Roh-Ku. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh dapat bersekutu di dalam penyembahan roh dan kebenaran Tuhan. Pertingkatkan iman kami dan kesungguh-sungguhan kami. Kembalikan kami kepada kasih yang mula-mula Tuhan, agar kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Karena di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu ini,
Selalu ada kepastian di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya setiap orang-orang yang mengandalkan Engkau di dalam segala perkara, maka orang tersebut akan mengalami kemenangan dan berkat daripada-Mu. Itulah yang menjadi iman kami Tuhan. Kiranya kebenaran-Mu yang sudah memerdekakan kami, menjadikan kehidupan kami Tuhan terpelihara sempurna di masa-masa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua di tempat ini, maupun jemaat-Mu yang Engkau kasihi, yang menyaksikan dari rumah. Tuhan, tangan kuasa-Mu menjamah kami semua, sehingga kami yang sakit akan disembuhkan. Kami Tuhan akan mendapatkan pemulihan yang daripada-Mu. Kami yang susah hati mendapatkan penghiburan. Kuasa-Mu tidak terbatas melawati kami semua maupun jemaat-Mu yang menyaksikan dari rumah Tuhan. Dan siapa yang merasakan tertutup jalan di masa-masa ini, di dalam nama Yesus Engkau membukakan jalan bagi mereka. Bukakanlah pintu berkat. Taruhlah pengajaran firman di hati mereka Tuhan, agar mereka boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh dapat melihat, memandang kemuliaan-Mu. Engkau boleh memberikan mereka jalan-jalan-Mu ya Bapa, sehingga mereka tidak tersesat, tetapi mereka tetap berada di jalan kebenaran. Dan mereka boleh menikmati kemenangan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah berkat rohani Tuhan. Maka kami percaya ketika kami mencari Engkau, mengutamakan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, Engkau yang akan bekerja seterusnya. Sepanjang minggu ke depan Engkau memelihara, menjaga, melindungi kami, menyertai kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap aktivitas kami. Pekerjaan tangan kami diberkati oleh-Mu, pikiran perasaan kami dikuduskan oleh-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang pilihan yang tetap akan ditegakkan di masa-masa sukar ini Tuhan. Sebab firman-Mu mengatakan walaupun 1000 bahkan 10.000 rebah di sisi kiri dan kanan, tetapi orang yang mengasihi Engkau, orang yang hidup takut akan Engkau, akan tetap tegak selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini iman kami, dan kami menerima berkat janji firman-Mu pada saat hari ini di dalam peribadatan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami. Sebelumnya kami tetap serahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintahan kami, Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden bersama pejabat tinggi, para menteri sampai para pemimpin yang terbawah. Tuhan tolong kiranya Engkau berikan kebijaksanaan, roh takut akan Engkau menyertai kehidupan mereka. Biarlah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang duduk di kursi pemerintahan, Engkau tetapkan hati mereka agar mereka tetap hidup dan berdiri di atas kebenaran-Mu, sehingga kebenaran keadilan tetap ditegakkan Tuhan. Segala roh-roh jahat yang mencoba mempengaruhi orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, oknum-oknum yang berniat jahat, memecah belah, membuat kerusuhan, menyebarkan berita-berita hoax, kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa ini idol walarai. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kehidupan hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan, anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka di luar bangsa Indonesia, tetap Engkau memberkati. Mata-Mu tetap tertuju kepada orang-orang yang selalu berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah ibadah kami. Sempurnakanlah pelayanan kami pada saat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberikan penghiburan dan pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita dan menyempurnakan iman kita mulai hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja
di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, barang kita sudah selesai. Ya, mungkin untuk pengumuman, doakan selalu bagaimana peribadatan kita boleh dapat berkumpul dalam pengertian tentu dengan hikmat Allah, tentu dengan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena ya, kita juga rindu untuk bertemu, tetapi pertemuan kita di masa-masa sekarang ini memang sudah tidak seperti biasa lagi. Yang disebut ini merupakan hari istilahnya the new normal. Ya, semoga kita terbiasa walaupun tidak erat, tetapi kita tetap terikat di dalam kasih Tuhan. Ya, kita tetap berdoa agar pertemuan kita ini kalau kita jalankan dengan kesetiaan yang betul-betul mencari Tuhan, saya percaya ya tidak ada yang mustahil jika Tuhan senantiasa menyertai langkah kita, yang terlebih niat hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, berdoa agar kalau memang Tuhan berkenan juga, kita bulan depan, minggu depan kita akan mulai beribadah kembali di bumi, tentu dengan kekuatan, kesehatan, dan penyertaan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Terus doakan. Dan mungkin di akhir bulan ini kami tetap berdoa bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Januari. Ya, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, pencerahan, ya, inspirasi lewat firman Tuhan supaya saudara tetap kuat menjalani sepanjang tahun ke depan dengan penuh kemenangan dan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ya, saya percaya dalam segala perkara saudara pasti akan diberkati. Puji Tuhan. Dan saya kira itu saja pengumuman dari kami. Ya, salam saja bagi keluarga di rumah, tetap sehat, ya, mengikuti protokol pemerintah dalam segala aktivitas, dan tetaplah memilih aktivitas yang memberikan hal positif. Kalau yang tidak perlu, ya kita harus bijaksana. Ya, kalau untuk ibadah kita minta hikmat kepada Tuhan bagaimana kita berkumpul betul-betul, bukan berkumpul untuk nongkrong atau hanya bertemu begitu saja, tetapi betul-betul berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.